Kak Mina. Bang Juma, aku kasih tahu samamu ya. Kenapa rubahnya? Aku mau tanya. Kamu sebarkan kitabmu, tapi kamu nggak mau dipelajari sama agama lain. Kenapa agamamu harus? Pelajarin agama kami. Kenapa? Karena kamu framing, kamu framing. Apanya yang saya framing? Kamu framing. Ya pertama, kedua. Ya, aku mau tanya. Aku mau tanya. Habis itu saya di-kick dari sini, ya kan? Aku mau tanya samamu. Aku mau tanya samamu. Aku mau tanya dulu, jangan dulu ada yang lain. Aku mau tanya samamu Bang Juma, ya. Kalian menjalani selama ini itu tentang sunat. Kalian tahu nggak sunat itu siapa yang pertama kali menjalani? Apakah agama Muslim? Maaf Kak, tanya dulu. Angel. Maaf Kak Angel. Itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim dengan keturunannya. Aku nggak tanya itu dari mana berasal itu. Itu yang melakukan sunat itu orang Yahudi pertama kali. Nggak ada orang Arab, nggak ada orang Muslim. Berarti kalian mengikuti siapa? Orang Yahudi. Kita fokus. Kak Diana, permisi Kak Nah Diana. sekarang kenapa kalian nggak sunat? Kami nggak masih bisa kayak gini Bang, dibiarin. Ini lama-lama aku lihat mengulik. Tapi dia banyak framing. Tadi dia bilang di mana ada tertulis bahwasanya Yesus bangkit, ya ada sejarahnya. Ada yang menyaksikan. Di mana ada tertulis, murid-muridnya menyaksikan ada orang yang melihat Yesus itu bangkit dari kubur. Ada nggak? Kak Diana, Bang Suma sudah bisa berdiskusi dengan baik. Saya respect dengan Bang Suma. Mohon maaf Kak Diana, Bang Suma berdiskusi dengan sangat baik. Saya salut dengan beliau. Jadi mohon saat ini kita fokuskan terlebih dahulu. Kita masih bicara mengenai fakta-fakta penyalipan. Saya mohon pertanyaan Kak Mina tadi bahwa mana fakta di dalam Islam yang mengatakan seorang yang diserupakan itu bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Monggo Bang Suma. Saya paling catat itu. Saya sudah ada di sini sekarang. Saya bisa lanjutkan diskusi. Oke. Nanti pertanyaan yang sama saya ajukan ya. Boleh ya? Oh, boleh. Silakan. Oke. Lanjut. Oke. Al-Qur'an menyatakan seperti ini, Bung. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Diserupakan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi penyalibnya. Penyalibnya bukan penulis Bible. Paham ya? Bagaimana mungkin kemudian Anda minta ada sejarah yang menuliskan bahwa itu diserupakan bagi kami? Penyalibnya bukan penulis Bible, penyalibnya bukan penulis sejarah yang Anda imani. Tetapi Al-Quran kemudian mengatakan bahwasanya itu diserupakan bagi mereka. Berarti ada penyaliban. Ada pembunuhan terhadap oknum. Oknum yang dibunuh itu ada. Oknum yang disalib itu ada. Masalahnya oknum ini yang Anda tuhankan. Itu poinnya. Oke, saya sudah jawab kan? Nah sekarang saya balik pertanyaan yang sama. Secara histori, tolong tunjukkan kepada saya sejarah mana yang mencatat ada oknum melihat Yesus duduk, berdiri, jalan dari dalam kubur. Silakan. Oke, terima kasih Bang, terima kasih. Ini pertanyaannya saya jawab dulu ya Bang ya, bahwa di dalam Quran itu ada tercatat itu. Nah, Abang, apakah benar Quran saksi sejarah? Kan yang diminta oleh Saudari Mina tadi adalah bagaimana mengenai catatan sejarah. Jarak antara Quran dengan Yesus ada 700 tahun. Super Semar yang baru 30 tahun itu rawan diselewengkan. Apalagi yang 700 tahun. Nah, jelas Anda harus mengakui bahwa Quran bukan saksi mata. Nah, sementara yang diminta adalah sumber sejarah. Quran bukan sumber sejarah, Bang. Itu adalah klaim teologi yang tentu saja bertabrakan dengan histori. Dan itu fiksi. Silakan, Bang. Oke, baik. Anda berbicara mengenai sejarah dan harus dihasilkan dari Quran. Seakan-akan Al-Quran itu dituliskan berdasarkan penyelidikan sama seperti kitab Anda. Kitab Anda itu, Bung, itu adalah tulisan para pewarta. Zaman kita disebut wartawan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu berita langit. Tidak ada penyelidikan. Tidak ada cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seketika Sang Maha Melihat itu mewahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kitab Anda dituliskan oleh pewarta yang dihasilkan dari angket, cerita-cerita yang simpang siur di antara orang-orang yang ada pada zaman itu. Itulah yang dituliskan oleh kitab saudara. Lalu kemudian Anda katakan itu adalah sejarah.
sejarah yang dituliskan berdasarkan apa? Penyelidikan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah sejarah yang dituliskan itu apakah betul akurat? Kalau Al-Quran kan sudah final. Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Penulis kitab saudara melakukan penyelidikan yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka pada masa itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Yesus duduk, berdiri, bangkit, jalan keluar dari pemakaman? Sebut namanya. Oke. Siapa namanya? Ya, aku tergelitik dengan cara narasi Pak Zuma. Namanya siapa? Namanya siapa? Anda Sabar, berbicara Mas. mengenai Sabar, sejarah. Masku. Berarti Sabar. harus ada saksi. Sabar. Siapa? Sabar. Siapa namanya? Ayo. Ayo. Mas Ganteng, Kalau cuman Mas ingin Ganteng. menerasikan narasi gereja, Ya, Mas narasi Ganteng, Romawi sabar Yunani, dulu. percuma. Sebut nama, silakan. Mas Ganteng, sabar ya. Jadi, saya tergelitik dengan cara narasinya Mas Juma yang menyatakan Al-Quran ini dari Allah. Jadi tidak bisa dikonfirmasikan secara sejarah. Kitabmu itu kan ditulis karena di searching atau di penelitian. Mas, Tuhan itu hidup. Manusia ini ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak sesuai dengan sejarah kehidupan manusia bisa dipertanyakan. Betul. Nah, Alkitab ditulis karena sesuai dengan sejarah manusia, berjalan dengan sejarah manusia dari tetek bengek ciptaan sampai sekarang. Itu sejalan dengan sejarah manusia. Pertanyaan saya belum terjawab. Berikan saya bukti secara akurat adanya pembuktian ya, penelitian dari Al-Quran. Kalau misalkan itu dari Allah dan benar-benar ada nyata kisahnya bahwa Isa itu disurupakan, kemudian yang disurupakan itu disalibkan, berikan saya buktinya, siapa saksinya, dan sebutkan saja contoh seperti yang kamu bilang, sebutkan. Nah, saya akan mengatakan demikian juga. Ketika Yesus yang bangkit dari kematian, mayatnya hilang. Ini orang-orang Imam Saduki dan Farisi loh yang menyatakan demikian. Mereka mengatakan begini, bahwa mayat Yesus dicuri orang. Itu adalah aliran sesat yang menyatakan demikian pertama. Di abad pertama di tahun 33 ketika Yesus setelah disalibkan dan diturunkan di dalam kubur ya Pak ya. Nah, ketika mereka menyatakan demikian, selama 3 hari mereka menyebarkan itu Pak. Mereka menyebarkan itu selama 3 hari, berita hoax itu bahwa mayat Yesus dicuri. Karena apa Pak? Karena mereka meyakini tidak ada yang bisa mengambil mayat Yesus dari dalam kuburan. Karena kuburan itu berbentuk apa Pak? Ditutup dengan batu yang sangat besar. Bapak harus tahu tuh cara penguburannya orang-orang Yahudi. Ya Pak ya, kalau misalkan tidak ada di Al-Quran, sok monggo atuh dicari tahu di data orang Yahudi. Nah, kemudian ketika itu terjadi, Yesus bangkit dan dilihat oleh ribuan orang. Kita lihat aja saksinya siapa? Banyak. Veronica yang mengusap wajah Yesus itu saksinya. Suami Veronica, Longinus yang menusuk lambung Yesus, itu adalah saksinya. Kemudian ribuan orang ketika di Kisah Para Rasul 2, orang Arab pun mendengar berita itu tentang kebangkitan Yesus. Dengan apa? Dengan para rasul diberikan apa Pak? Hikmat untuk berbicara dengan bahasa asing. Baca di Kisah Para Rasul 2. Jadi jangan kamu bodohi orang-orang di luar sana. Kembali lagi saya katakan, kalau Allah itu tidak sejalan dengan sejarah manusia bisa dipertanyakan. Sebab apa? Manusia itu ciptaan Allah, tetapi kalau tidak sesuai dengan sejarah manusia Allah, berarti bisa dipertanyakan bahwa berita ini benar atau tidaknya. Kalau misalkan Bapak bilangnya ini dari Allah, imani saja karena Allah telah melakukan. Ya, itu jawaban pasrah menurut saya. Harus bisa dibuktikan. Contoh seperti yang dikatakan oleh Pak Jack Cita. Super Semar 30 tahun bisa rawan untuk diberikan sejarah yang menyimpang. Betul. Kalau saya katakan sejarah keluargamu, kamu mati misal gitu. Oh jangan deh, jangan yang itu, jangan. Anggap saja kamu, terus dikatakan begini, kamu pergi ke Korea misal. Terus 300 atau 700 tahun kemudian kamu dikatakan Zuma itu sebenarnya perginya itu ke Amerika, bukan di Korea. Lah anakmu bilek gimana? Bapak gue itu pergi ke Korea, mana ada dia pergi ke Amerika.
Itu pernyataan secara logis dan simpelnya Pak untuk membantu kamu berpikir mengenai bagaimana harusnya sejalan dengan sejarah manusia Allah ini. Oke? Paham ya Pak Zuma? Jadi udah dijawab sama Kak Mina ya, Bang Zuma. Juga saya tambahkan ya, Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Dia adalah orang yang menurunkan mayat Yesus. Kemudian minggu setelah itu ada Maria Magdalena dan para saksi-saksi mata. Nah sekarang giliran Abang menjelaskan. Siapa saksi mata Yesus diserupakan? Setahu saya sumber yang paling dekat itu ada 1000 tahun. Jadi Ibnu Abbas berasal dari Ibnu Abbas, Ibnu Katsir berasal dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan itu Sarjis, seorang murid Yesus yang diserupakan. Nah, jarak 1000 tahun dengan yang jarak persis di depan mata, ini kenapa dilupakan gitu Bang? Kenapa begitu timpang kita memahami hal yang sangat sederhana? Jelas, oh ini saksi mata gitu. Kemudian itu 1000 tahun. Jadi bagaimana kita bisa menjembatani logika ini? Tapi saya juga mohon berikan siapa sumber sejarah yang mencatat yang diserupakan tadi. Monggo Bang Zuma, silakan. Supaya kita tidak mengarang, jangan sampai kita mengarang. Anda ini lucu. Menambahkan Bang Jack, Anda memberikan asumsi, bukan asumsi, tapi tunjukkan pakai dalil di mana ayatnya tertulis sebagai saksi. Bukan Dan untuk ayat, kebangkitan Bang. Yesus, Bukan, tunggu. maaf, Kak Diana. Kebangkitan Sebentar, Kak Yesus Diana. tadi dan Sebentar, Kak kebangkitan Diana. Yesus tadi Sebentar. itu akan aku kasih tunjuk ayatnya. Tunjukkan berdasarkan ayat Al-Quranmu, jangan kau tahu ngulik-ngulik Alkitab kami. Permisi Itu. Kak Diana, supaya kita nggak dikira mengkerubut nanti kita mumpung ada Bang Zuma. Mohon maaf. Silakan Bang Zuma ditunjukkan bukti sejarahnya, monggo. Jadi gini teman-teman Kristen yang saya kasihi dalam nama Allah, supaya Anda dapat hidayah. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, berbeda dengan kitab saudara. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kitab pewahyuan versus kitab sejarah. Anda berbicara mengenai saksi sejarah. Mau itu kitab sejarah mau pewahyuan, buktikan dari bentuk Alkitabnya. Jangan sembarangan ngomong kau. Iya, minta tolong Kak begini Diana. loh, jangan emosi ya. Hargai keslogan agama kalian. Jangan sampai ketahuan bahwa itu hanya topeng ajaran kasih. Ya. Musa berbicara tentang Nabi Adam. Siapa saksi? Anda imani kan? Kenapa? Karena itu adalah pewahyuan. Siapa saksi yang menyatakan kepada Musa, wahai Musa, aku melihat Abraham begini loh. Wahai Musa, aku melihat Adam kayak begini loh. Siapa orang itu? Gak ada. Informasinya dari langit dan Anda imani. Itu namanya pewahyuan. Al-Quran juga begitu. Bercerita tentang hal yang masa lalu, masa yang akan datang. Walaupun seperti itu ada tertulis di Alkitab kami. Jadi jelas-jelas ada buktinya. Sedangkan Anda silakan tunjukkan buktinya. Kami juga ada tertulis di kitab kami. Di kitab kami juga ada tertulis tentang Abraham, tentang Adam juga ada tertulis. Tunjukkan di mana tertulis. Jangan cuma framing taumu. Tunjukkan. Kak Angel, saya mohon dengarkan. Tolong diturunkan. Saya mohon sekali. Saya bukan gimana, karena kita diskusinya baik-baik. Kita menghargai lawan diskusi. Saya mohon sekali lagi, saya mohon Kak Angel, Kak Diana. Iya, jangan emosi, santai lah, santai. Tidak apa-apa. Kita panas-panas, kita sabar. Karena kita bisa menerangkan nanti setelah Bang Zuma menerangkan. Tidak ada masalah. Ya. Kita namanya diskusi. Kita harus menunjukkan itikat kita orang Kristen. Mohon maaf, walaupun saya nggak sempurna. Silakan Bang Zuma. Monggo. Iya. Jadi begini loh. Ada tertulis di kitab saudara. Tapi kitab saudara itu kitab sejarah. Harus diuji. Keotentikan cerita yang ada di dalamnya harus diuji. Berbeda dengan wahyu. Kalau wahyu itu dari langit. Siapa yang mau menguji wahyu firman Tuhan? Tidak ada. Beda. Makanya Anda harus sadari, kitabku ini adalah kitab sejarah. Kitabnya Bang Zuma kitab pewahyuan. Sama seperti kitabnya Nabi Musa, pewahyuan. Nggak ada yang bisa mengkritisi tentang cerita yang dibangun di dalamnya. Kenapa? Itu adalah wahyu ilahi kepada Musa, menceritakan Abraham, menceritakan Ishak dan Yakub, bahkan menceritakan Adam. Itu pewahyuan. Nggak ada saksi kalau pewahyuan. Nah sekarang ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu tidak disalibkan, tidak dibunuh, tapi kitab sejarah mengatakan dia dibunuh, kita cari tahu. Sejarah itu adalah cerita manusia. Pewahyuan itu adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi. Sekarang kita uji kitab sejarah Anda itu. Kan begitu. Nah ketika Anda mengatakan Yesus itu disalib,
Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi melihat Yesus duduk, bangkit, berdiri, dan berjalan? Sementara di kitab yang Anda punya, sangat jelas dikatakan, Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Nabi Isa itu bersalah? Tidak. Perintahnya jangan kau bunuh. Kedua, Mazmur 5 nomor 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengajarkan penipuan, membunuh manusia yang tidak bersalah lalu diimani, maka Tuhan jijik kepada mereka. Itu dalil. Lalu kemudian Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Tunjukkan penulis kitab Anda yang selamat dari pembunuhan. Cuma semakin banyak kau dikasih waktu, semakin sering kau mengkulik-kulik kami Alkitab kami. Kamu hanya kebenaran disuruh harus ayatnya. diungkap. Kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran itu harus diungkap. Kita punya aku jawab waktu ya. nanti. Ya, Kebenaran itu baik, harus saya jawab. diungkap. Karena agama Anda adalah agama syiar. Saya tidak menginginkan generasi negara ini menjadi Ya, pelanjut amin. dari Saja, kebohongan-kebohongan dan Banyak kebohongan kali kan lah gitu. framingmu, tunjukkan di Loh, Al-Quran oke, itu yang kami minta. Sekarang Ini dalil loh. Maaf Oke. nih, Diana, Bang Suma. Diana. Saya izin ya. Saya izin aja. Saya Ini jawab. dalil dalam kitabmu. Permisi, Gimana permisi, Kak ceritanya? Mina. Permisi Kak Mina, Kemudian ya, saya catat poin-poinnya Bang Suma ya. Semua Bahwa dia. siapa Kak Diana minta tolong turun ya kalau misalkan nggak bacot terus. Maksud aku kita ajarannya kasih Kak. Biarin aja Bang Zuma mau ngomong apa, biarin aja. Kita dengerin Iya, aja ya. iya. Oke, Kak. saya mohon maaf Bang Suma, saya jawab dulu ya Bang Suma. Jadi seperti ini. Belum, Izin 10 Kak detik, Angel, 10 detik. aku lebih bagus 10 turun. detik. Nggak akan kubiarkan ada orang lain mengulik-ngulik bahkan mengarang-arang cerita tentang Alkitabku. Aku izin Simpan turun. kitab Anda di museum. Jangan Anda ajarkan. Diam. Simpan di museum. Oke, Ya, mohon simpan maaf di ya. museum. Thank you. Imani. 10 Oke. detik. Saudara Silakan. Ya. Citas. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tembusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi yang disalibkan itu adalah orang fasik Siap. menggantikan orang yang jujur. Silakan. Siap. Udah Oke, 10 jadi menurut Abang sumber sejarahnya siapa Bang? Silakan, singkat saja. Bahwa di Gimana? Oh, Gimana? Kan tadi pertanyaannya sumber Iya. sejarahnya yang Iya. sejaman dengan Yesus, bahwa Yesus diserupakan itu siapa Bang? Silakan. Tunjukkan Saya ke tidak dengarkan. Yang menyatakan itu adalah Al-Qur'anul Karim, tidak berdasar terhadap Baik, baik. kesaksian. Ya, Nah, baik, Bang. sementara saya bertanya kepada saudara, siapa yang menyaksikan mayat Musa. Yesus duduk berdiri dan berjalan? Anda nggak bisa tunjukkan. Silakan. Oke, baik Bang. Jadi jelas bahwa Quran tidak memberikan, dari Abang tidak ada yang namanya saksi sejarah mengenai diserupakan tadi. Yang ada adalah saksi teologis, ya kan Bang? Klaim teologis dari Quran. Nah, dari awal kita udah sama-sama sepakat. Klaim teologis yang menabrak histori itu fiksi. Itu di mana-mana orang percaya itu. Nah, kemudian ketika kalau tidak sesuai dengan sejarah yang sudah ada, bagaimana iman yang kepada yang tidak sesuai dengan sejarah itu bisa menyelamatkan gitu loh. Karena setiap orang punya hak untuk mengklaim ini adalah berita langit. Bahkan seorang anak kecil bisa mengatakan ada Tuhan yang bernama Kenzo. Tuhan Kenzo lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan saya adalah nabi paling terakhir. Kalau kamu tidak percaya, maka ada siksa kubur yang teramat pedih karena ada Tuhan bernama Kenzo. Nah, setiap orang punya hak mengatakan itu. Tetapi ketika kita bicara di-cross-kan dengan sejarah, nabrak. Nah, ini kan kita harus pecah logika kita. Oh, ini nabrak sejarah gitu loh. Padahal sejarah itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Dan konfirmasinya, puji Tuhan, lebih dari satu sumber. Sementara klaim yang mengatakan, oh tidak sesuai dengan sejarah, itu hanya satu sumber. Eksklusif. Dan mengatakan, wahyu ilahi yang mana setiap orang bisa melakukan itu. Saya kasih contoh Bang. Suatu hari, Abang pasti tahu Rangga Saksana ya. Nah, Rangga Saksana mengklaim saya ini adalah pewaris kerajaan ABCD.
Nah, ada yang jauh lebih cerdas dari Rangga Saksana, walaupun Rangga Saksana punya kemampuan meyakinkan, yaitu seorang raja di Purwokerto atau Purworejo. Apa yang dia lakukan? Tetangga-tetangga datang melihat, loh kemarin nggak ada prasasti loh. Kok hari ini ada prasasti? Di tempatnya si raja dari Purwokerto tadi. Artinya apa? Si raja dari Purwokerto ini memerlukan yang namanya apa? Kredibilitas prasasti atau sejarah. Itu logika paling sederhana. Dia perlu sejarah. Kenapa? Klaimnya itu tidak boleh bertabrakan dengan sejarah. Nah, ketika kita percaya dengan klaim kerohanian yang menabrak bukti-bukti sejarah, lah ini iman jenis apa gitu loh. Jadi ketika yang benar seperti apa? Yang benar adalah klaim teologi harus sejalan histori. Lalu bagaimana dengan Musa? Nah, ini pertanyaan menarik. Pertanyaan dengan Musa. Apapun yang Musa catat, tidak ada sumber yang menabrak dengan dia. Itu perlu dicatat, Bang. Terus dari mana Musa tahu itu semua? Musa itu 80 hari ada di atas gunung. Dia berbicara langsung dengan Tuhan. Buktinya apa? Nah, ini penting. Buktinya apa? Umat melihat bagaimana awan itu turun. Bukan hanya itu. Umat sebelumnya melihat bagaimana laut itu terbelah. Bukan hanya itu. Umat juga melihat bagaimana 10 tulah. Nah, 10 tulah ini ada konfirmasi dari sejarah dari Mesir. Abang bisa menggoogling apa itu Papyrus Ipuwer. Papyrus Ipuwer mencatat bagaimana ada bermacam-macam tulah, mulai dari tulah darah, tulah kematian anak sulung, sampai tulah yang disebut dengan orang Mesir harus menyerahkan harta mereka kepada para budak. Yang itu dicatat di kitab Keluaran. Artinya apa? Bagaimana Alkitab sesuai dengan sejarah. Ditarik mundur lagi misalnya, Alkitab mengatakan ayah dari Abraham bernama Terah. Penemuan dari Dr. Leon di Babilonia mengatakan kota-kota bernama Tel Turahi sesuai dengan nama ayah Abraham. Itu ada. Sementara di kitab Abang mengatakan ayah Abraham bernama Azar. Yang pertama bukan saksi mata. Itu ketika kita bicara sumber primer. Sumber primer mengenai Abraham siapa? Satu, Musa. Karena tidak ada sumber yang lebih tua dari dia. Sementara ketika Abang mengatakan mengenai Isa, ada nggak dari Quran yang lebih tua dari Quran? Banyak. Siapa? Injil. Berarti sumber primernya Quran atau bukan? Bukan. Berarti saksi sejarahnya Quran atau bukan? Bukan. Ketika Quran menabrak sejarah, apa yang terjadi? Ya sesuai dengan kesepakatan kita. Narasi teologi yang menabrak histori. Fiksi. Sesederhana itu. Kemudian, ketika tadi sudah disampaikan, pra penyalipan, ada Longinus, saksi Yesus. Pra penyalipan, Veronica ada. Pasca penyalipan, ada Yusuf Arimatea, ada Nikodemus. Pasca penyalipan, Yesus tunjukkan, ini loh lambungku, cucukin dong. Jadi benar-benar ada. Nah, Anda sedang mau membantah itu dengan fakta yang tidak sejaman, yang beda zaman, yang 700 tahun zamannya, dan itu bertabrakan gitu loh dengan fakta-fakta di situ. Dan bagaimana Anda bisa mengimaninya? Karena klaim teologi yang menabrak histori itu fiksi. Anda sudah agree. Jadi bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan? Kita tanya, Bang, mana Bang sumber sejarahnya? Yang Anda jawab, oh saya punya sumber klaim teologi. Tunggu dulu. Semuanya punya klaim teologi. Nah, klaim teologi yang menabrak histori itu fiksi. Silakan Bang. Ya, saya setuju kalau klaim teologi kemudian menabrak histori itu fiksi. Setuju saya. Sekarang yang jadi permasalahan, histori yang Anda bangun itu histori apaan? Histori yang seperti apa yang Anda bangun ini? Oke? Coba kita lihat. Yesaya 9. Secara histori dia adalah Hizkia. Oke? Tapi kitab sejarah Anda menuliskan dia adalah Yesus. Ini yang Anda ingin jajakan ke saya, yang lebih paham Bible daripada Anda. Mohon maaf, saya hargai iman saudara. Yesaya 9 nyata-nyata secara histori itu adalah Hizkia.
Tapi ada cerita yang dibangun kemudian dalam kitab saudara yang mengatakan itu adalah Yesus. Sejarah apaan tuh? Sejarah yang kayak begini yang Anda maksud untuk nabrak Al-Quran, nabrak pewahyuan. Salah Anda. Kemudian ketika berbicara Nabi Musa alaihissalam, Anda katakan Nabi Musa yang ada dalam kitab saudara itu adalah sumber primer. Tunggu dulu. Kitab Anda itu apa? Apakah kitab yang Anda genggam sekarang ini adalah kitabnya Nabi Musa? Tunggu dulu. Hati-hati berbicara. Kenapa Anda sedang berhadapan dengan saya? Oke? Yang sudah puluhan tahun mengkaji, meneliti, dan menelaah apa yang menjadi dasar pijakan orang menyembah kepada sesamanya manusia. Itu dulu yang Anda harus paham. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran menabrak sejarah, lalu kemudian sejarah yang Anda bangun adalah buku yang sama sekali tidak punya kredibilisasi daripada Yesus itu sendiri dan orang Yahudi itu sendiri, ini saya katakan Anda mencoba untuk menabrak air dengan menggunakan benang. Gak nyambung di situ. Hanya karena modal history. Karena Anda, Masya Allah, karena Anda merasa bahwa kitab Anda lebih dulu. Karena sejarah yang Anda bangun kemudian ada tulisan-tulisan yang orang yang Anda katakan hidup di abad pertama. Sabar. Ketika orang berbicara kepada kebenaran, tidak hanya dengan seperti itu polanya. Saya kasih data kepada saudara. Di dalam Yehezkiel 13 nomor 8. Nanti Anda uraikan ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berarti memang ada kebohongan-kebohongan yang nanti diimani sebagai sejarah. Hosea 12 nomor 3. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Galatia 1 nomor 15. Tetapi waktu ia yang memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, ia memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Keluaran 23 nomor 1. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Lalu kemudian ending dari semua itu yang saya katakan kepada saudara tadi. Matius 23 nomor 15. Apa yang terjadi dengan itu? Ada orang Yahudi, ada ahli kitab, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajarkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya yang 2 kali lebih jahat dari orang Yahudi itu sendiri. Pertanyaan saya, agama yang dibangun di luar bangsa Yahudi, yang 2 kali lebih jahat dari orang Yahudi, yang mengaku berakar dari Yahudi, itu agama apa? Agama apa? Dan apa kitabnya? Sejarah apa yang dibangun di dalamnya? Jadi agama yang dimaksud di sini adalah agama yang kemudian bercerita tentang Yahudi, bercerita tentang apa yang terjadi dengan Yahudi. Ini yang perlu Anda pahami. Sehingga saya katakan kepada saudara, di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini poin di dalam kitab yang Anda imani. Mazmur 5 nomor 7, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Nah sekarang, apakah kejadian yang tertoreh di dalam kitab saudara, kalau bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, apakah itu penipu? Berarti Tuhan jijik kepada kalian. Itu kan poin yang harus Anda pertanggungjawabkan. Nah sekarang ketika Al-Quran itu datang, yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan. Ini wahyu. Sementara kitab saudara, ketika saya tanya, siapa saksi melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari pemakaman Yusuf Arimatea? Sebutkan namanya. Anda tidak akan mampu untuk itu. Kalau Anda menjagokan sejarah, saya katakan kepada saudara, Bung, Yesus usia 13 sampai 29 itu sejarahnya kemana? Kalau kitab Anda yakin sebagai kitab sejarah, tunjukkan kepada saya sejarah-sejarah itu, cerita-cerita itu. Itu satu. Yang terakhir pertanyaan saya kepada saudara. Ini yang terakhir. Tolong tunjukkan kepada saya murid Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Ada enggak? Satu aja.
murid Yesus yang menunggu detik-detik bangkitnya Tuhan Anda dari kematian. Sebab Roma 14 nomor 9, dengan Yesus yang kau salibkan itu disalib untuk kemudian bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, ini adalah hal besar. Oleh karena itu, tugas saudara saya ini menunjukkan kepada saya siapa satu orang saja yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian. Yang ada justru murid-murid ketakutan karena mengira melihat hantu. Berarti bertentangan dengan histori yang Anda bawa. Histori Anda itu melempem daripada fakta yang ada. Silakan. Guys, kirim Zuma ini dong, yang Holiday Universe dong, pengen lihat gue. Halo? Oke. Terima kasih. Ya betul. Saya berdoa Bang Zuma dapat universe. It's okay. Amin. Saya datang bukan untuk itu. Oke. Jadi gini, Kak Abang tadi mencatat mengenai Yesaya, bicara mengenai Hizkia. Sebenarnya saya nggak terlalu bahas ya, karena Hizkia tidak disebut sebagai Allah perkasa sampai saat ini. Kemudian, tapi ini juga bukan poin dari kita. Kalau kita mau baca dari ayat pertama, hermeneutik dari ayat pertama, tanah Zebulun dan Naftali itu bicara mengenai Nazaret, karena dia terletak di antara Zebulun dan Naftali. Oke, saya tidak akan bahas itu. Nah, saya akan tekankan sekali lagi, bahwa semua orang bisa memberi wahyu. Bisa mengklaim dia mendapat wahyu. Maksud saya seperti itu. Setiap orang, anak kecil maupun siapapun juga, dia punya hak. Saya dapat wahyu. Tetapi wahyu tadi itu kan harus diuji, bukan ditelan mentah-mentah. Batu ujinya apa? Ingat loh, kita nggak masuk surga gandeng. Oh, karena ini pengikutnya banyak, saya gandengan deh. Saya ikut yang itu. Nggak. Kita masuk surganya nggak gandengan. Kita semua masing-masing diberikan nalar untuk memberikan batu uji terhadap agama tadi. Nah, ketika kita menumpulkan logika kita dengan alasan masuk surganya gandengan, nah ini jelas kita akan kehilangan kesempatan yang begitu besar. Karena di dunia ini saja kita punya kesempatan. Dan terbukti ketika Abang mengatakan, jangan menyebarkan kabar bohong. Fakta yang kami berikan sesuai dengan sejarah. Lalu siapa yang bohong? Fakta di tempat Abang nabrak sejarah loh. Kemudian, ketika ditanyakan, tidak memiliki kredibilitas sebagai sumber kitab kami. Abang belum mempertanyakan, coba Abang pertanyakan dulu kitab Abang. Sebelum menunjuk pada kitab kami. Tanya, Quran ini tahun berapa ya? Oh, selisihnya 700 tahun dari Yesus. Tanya dulu, coba. Kita berani sedikit lah. Tuhan gak akan marah kok. Nah, kita tanya, ternyata yang lebih tidak punya kredibilitas sejarah siapa? Karena bukan dari sumber primer. Ini bahaya loh. Teman-teman sadar gitu loh. Ini bukan sumber primer. Ketika ditanya, yang ini nggak punya kredibilitas sejarah, apalagi punyamu. Bukan saksi mata, nabrak yang sudah ada. Kemudian, ketika Abang mengatakan, haruslah dari dirimu dijauhkan dari perkara dusta. Puji Tuhan, sumber kami sesuai dengan sejarah. Sumber Abang nabrak. Lalu yang harus Abang jauhkan dari diri Abang itu sumber yang mana? Primer atau yang asumsi? Kita bicara teori sumber ya. Ada teori sumber primer dan sumber asumsi. Yang Abang harus jauhkan diri Abang dari perkara dusta yang mana? Abang harus pilih saat ini. Kemudian, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jelas, kekristenan sesuai dengan sejarah. Sumber Abang nabrak. Yesus diserupakan, Abang nggak bisa tunjukkan mana dalil sejaman dengan Yesus. Nggak ada. Mana sumber non ilahiyah yang cocok dengan itu? Nggak ada. Sementara klaim teologi yang menabrak histori itu fiksi, berkali-kali saya sampaikan. Kemudian tunjukkan orang yang menunggu
Oke, ya itu tadi saya sudah sampaikan, ada Veronica, ada Longinus, ada yang namanya Yusuf Arimatea, dan ada yang namanya ini. Kemudian setelah itu ada Maria Magdalena. Dan Betul. yang penting apa? Yesus menunjukkan dirinya. Ini loh, cucukkan jarimu kepadaku. Itulah sejarah. Jadi abang pintar-pintar menyingkirkan apa itu kebohongan. Nyingkir dari sana, Bang. Semoga abang mendapat hidayah mengenal Kristus. Silakan Mbak Mina, silakan. Ya, jadi kalau bisa dikatakan dengan jawaban pasrah, Al-Quran itu tidak perlu untuk sesuai dengan sejarah yang diteliti oleh manusia ya. Sah-sah saja ya, karena memang mungkin Allah tidak sesuai dengan sejarah kehidupan manusia. Dan kamu menyatakan kepada Adam tadi di pertama sekali, Adam, kamu imani kan? Apakah bisa dipercaya? Oke, kita lihat dari sumber sejarahnya, dari penulisan sendiri kitab kita di Kejadian 1 ayat 30, di Kejadian 2 ayat 11 sampai dengan 17 itu jelas. Bahkan sampai saat ini juga salah satu lawan debat saya itu Kingpin pun menyatakan hanya ada tinggal 2 sungai lagi yang tercatat, Mina. Oh jelas, berarti sesuai dengan pernyataan Alkitab kita bahwa sungai-sungai itu ada di zaman Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Jack Citos mengenai tulah-tulah yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Ya, itu pun sejalan dengan fakta sejarah yang sudah dijelaskan oleh Pak Jack Citos. Kemudian Papirus Ipuwer tadi. Ya, Papirus Ipuwer. Kemudian Firaun yang bertemu dengan Abraham yang disalahartikan oleh teman-teman muslim itu dinyatakan adalah nama orang tetapi adalah gelar di zaman Musa, tetapi pada saat di zaman Abraham itu disebut orang-orang yang berada di rumah besar. Rumah besar itu maksudnya kerajaan dari sang raja itu, Raja Mesir ya. Nah, kemudian dialihkan menjadi gelar pada tahun 1828 sebelum Masehi. Ya, itu kita lihat di nama inskripsinya apa itu, saya lupa. Saya baca, nonton aja di FIC itu ketika saya berdiskusi dengan Pimpin ada. Dan beliau sampai saat ini juga tidak mau melanjutkan demikian karena apa? Dia yakin tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan sejarah. Kalau di dalam Alkitab jelas bisa dibuktikan. Kemudian Melkisedek Raja Salem itu pun bisa dibuktikan dengan sejarah pembuktian ada nama Melkisedek di tanah Raja orang Salem, Kanaan. Nah, di sini Bang Zuma kamu bisa menggesimpulkan sendiri bahwa kitab suci yang direpresentasikan pewahyuan dari Allah, harusnya Allah itu mengetahui kehidupan manusia dan sejalan dengan manusia. Kalau Allah sendiri memberikan pewahyuan sucinya, pewahyuan sucinya kepada manusia, kepada nabi-nabi yang dia percaya, tapi tidak sesuai dengan sejarah manusia, kehidupan manusia itu bisa dipertanyakan apakah hanya yang namanya berpikiran saja atau tidak. Tetapi yang perlu kamu ketahui, jauh sebelum Islam itu datang, kekristenan dan Yahudi telah mengimani yang namanya sejarah memang harus sejalan dengan manusia. Itulah kenapa kita mempelajari sejarah agar adanya nyata Tuhan itu berjalan dengan manusia. Jadi bukan hanya sekedar pewahyuan suci tok saja tapi tidak nyata. Contoh seperti ini, Mas Jack itu dari Israel misal gitu. Tetapi ketika ditelusuri secara fakta sejarah tidak ada namanya Jack di Israel, kan jadi ambigu. Allah sebenarnya memberikan pewahyuan suci yang dari mana? Kalau misalkan tidak sesuai dengan faktanya gitu. Nah, demikian juga Bang Zuma. Kitab kita yang ditulis itu bukan yang namanya hasil dari penelitian, tidak. Kitab kita telah ditulis beratus-ratus abad, berabad-abad kemudian diteliti di abad sekarang. Untuk apa? Itulah disebut akademisi. Akademisi untuk meneliti ini, untuk menyatakan benar tidak cerita ini. Kalau misalnya tidak benar ya udah. Salah satu ateis yang saya bilang itu yang meneliti. Halo Kamina. Halo. Tapi itu sangat terkenal. Saya ditanya ketika wawancara. Sorry ada yang nelpon. Sorry ada yang nelpon. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, ketika diwawancara ateis ini. Silakan. Ya. Oh, oke. Sebentar. Tadi ada teleponan, sorry.
Ketika ateis ini diwawancara, saya lupa namanya siapa, David apa tuh, lupa saya namanya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak meneliti Al-Quran? Dia jawabnya apa? Dia menjawab demikian, kalau saya sudah bodoh dan saya tidak memiliki pekerjaan, baru saya akan meneliti Al-Quran. Why? Ingat, Artikulak pernah meneliti keaslian penulisan di dalam Al-Quran. Dia berhenti di penelitiannya yang ke-20 kalau nggak salah. Itu belum selesai, Pak. Dia tutup. Dan itu tercatat di buku dia sendiri dengan judul Al-Mushaf Al-Syarif. Itu sangat terkenal sekali. Kenapa demikian dikatakan berhenti? Sebab apa? Sebab memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis-hadis menabrak dengan Al-Quran, Al-Quran menabrak hadis-hadis, lalu menabrak dengan sirah nabawiyah. Saya juga pernah bertanya kepada cendekiawan Muslim, seorang sejarawan Islam bernama Pak Hairul Anwar. Saya tanya kepada beliau, Pak, kalau sirah nabawiyah itu bisa tidak sejalan dengan sejarah manusia? Mau tahu apa jawabannya? Maaf Mbak, tidak bisa sejalan dengan sejarah manusia umum. Loh, kenapa Pak? Ya itu karena adalah sejarah Islam, itu dari Islam sendiri. Itu loh Pak, sekelas cendekiawan yang saya lebih percaya beliau ketimbang Bapak yang bukan gelarnya dari sana dan bukan bagiannya dari sana dan bukan akademisi. Bapak hanya sebagai seorang penyiar agama, tetapi beliau lebih cerdas ketimbang Bapak. Itu ya Pak Zuma. Tolong jangan lari-lari.